Halo para kaum rebahan profesional, apa kabarnya? Semoga sehat semua. Kembali lagi bersama saya Bob, selaku direktur utama dari para kaum rebahan profesional yang ada di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Greenland 2 yang baru saja dirilis awal tahun 2026 kemarin, di mana film ini akan menceritakan kisah tentang seorang ayah yang bertekad untuk membawa istri dan kedua anaknya menuju wilayah yang aman dari serangkaian bencana alam yang terjadi. Penasaran dengan bagaimana ceritanya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah bunker berisikan para pengungsi bencana alam. Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama John, di mana John saat ini sedang berada di sebuah bunker karena kini bumi sudah tertutup es dan udara tercemari radioaktif. Bunker yang berada di Greenland ini mulai kehabisan sumber daya dan tidak lagi aman untuk ditinggali. Selain badai radiasi dan suhu yang membeku, mereka harus menghadapi sisa-sisa peradaban manusia yang kini menjadi cukup brutal dan berjuang untuk bertahan hidup menjadikan manusia sebagai ancaman lainnya. Pada saat ini, semua aktivitas manusia dilakukan di dalam bunker karena cuaca ekstrim di luar sana. Di sini diperlihatkan beberapa orang yang sedang berolahraga dan menikmati kehidupan ala kadarnya di sebuah bunker. Lalu kita juga diperlihatkan dengan John yang keluar dari bunker dan sedang melihat kondisi sekitar. Dan ternyata ada ledakan besar dari lava yang mencair dan mengancam keamanan bunker. Another fissure's opened up. More lava. Kemudian John bergegas pergi ke pesisir pantai dan mendapati beberapa perahu yang terdampar di sana. Ia lantas masuk ke dalam kapal dan menemukan beberapa peralatan yang bisa digunakan. Di sana John menemukan sebuah buku kecil yang menunjukkan sebuah pulau yang aman untuk ditinggali saat ini. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan awak kapal yang sudah mokat dan menjadi almarhum. Dan di saat yang bersamaan, ia mendapat telepon dari rekannya yang memberitahukan bahwa akan ada badai dan mengharuskan John untuk kembali ke bunker saat itu juga. Setelah diperingati oleh rekannya, John segera keluar dari kapal dan meluncur kembali ke bunker karena akan ada badai radiasi sebentar lagi, sehingga I can make it! di lain sisi, beberapa orang di dalam bunker memperlihatkan bahwa bencana radiasi sudah mencapai beberapa negara bagian di Eropa, dan kita diperlihatkan dengan seorang bocah bernama Nathan yang sedang belajar bersama rekan-rekannya tentang ilmu pengetahuan alam. Meski hidup di dalam bunker, orang-orang di sana tetap semangat belajar dan antusias menjalani kehidupan yang serba terbatas dan tidak seperti kita kaum rebahan profesional. It's what is known as a ghost ring. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Allison, di mana Allison ini adalah istri dari John sekaligus ibu dari Nathan, di mana mereka sedang merencanakan untuk keluar dari bunker dan menemukan sebuah pulau hijau seperti yang tertera di buku kecil yang John temukan di kapal sebelumnya. Tak lama kemudian ada mobil imigran yang mendekat ke dalam bunker. Mereka yang di dalam berunding antara menerima mereka atau mengabaikannya di luar di tengah alam yang berbahaya, karena di sini ada sebuah pertaruhan akan kemanusiaan dan bertambahnya orang yang datang ke sini hanya akan menyulitkan kondisi yang ada di sini sekarang. Tak berselang lama, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat sisi bunker panik. Gempa tersebut adalah gempa tektonik yang tepat berada di sekitar bunker yang membelah bumi dan meruntuhkan seluruh peralatan yang ada di dalam bunker. Di tengah kekacauan yang terjadi, John dan istrinya mencari-cari keberadaan Nathan. Akhirnya mereka pun menemukannya dan bersiap untuk keluar dari bunker karena saat ini situasi yang sudah ada tidak aman lagi di sini. Mereka pun memakai masker sebagai perlindungan terhadap radiasi dan udara yang tidak sehat selama di luar.
John yang mempunyai penyakit pernapasan berusaha keras agar keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Good? Yeah, good. Good? Tak lama guncangan kembali terjadi, mereka pun kocar-kacir berusaha lari keluar bunker dengan melewati beberapa celah lubang yang tersedia karena pintu keluar sebelumnya yang sudah ambruk yang membuat mereka harus keluar dari pintu utama. Saat pintu utama bunker terbuka, akhirnya John sekeluarga dan yang lainnya bisa keluar dari bunker tepat sebelum bunker itu hancur. Go, go, go! Mereka pun segera berlari ke arah pantai. John yang sudah tahu dari awal bahwa ada beberapa perahu kecil di pantai itu segera pergi mengajak keluarganya ke sana. Come on, let's get up! It's like boots on the beach, let's go! Perahu yang jumlahnya sangat sedikit itu harus menampung puluhan orang yang tentu saja hal ini menimbulkan keributan tentang siapa yang naik duluan ke dalam kapal. John, keluarga dan beberapa orang akhirnya menuju ke kapal yang tersisa. One over there! Come on! No more! Shut the door! No, let them in. We can make. Setelah kapal penuh, kapal itu pun ditutup dan menyisakan penumpang di luar yang masih cekcok untuk bisa masuk ke dalam kapal. Lalu tiba-tiba Everybody, hold on! dan ya, sebuah ombak besar menghantam pesisir pantai. Untung saja John sekeluarga dan yang lainnya bisa selamat karena sudah masuk di dalam kapal. Setelah selamat dari insiden sebelumnya, John mengecek kualitas udara di sana menggunakan alat pengecek kondisi udara dan mendapati kalau udara di tengah lautan bagus dan bisa dihirup. Mereka pun membuka maskernya masing-masing dan mulai curhat tentang tujuan mereka kemana. Iceland, the closest place to here. Iceland's gone. We need a destination. We just need a headline. Seorang penghuni kapal mengatakan yang terdekat dari sini adalah Islandia, tapi John mengatakan bahwa Islandia saat ini sudah tidak ada lagi dan yang paling masuk akal untuk dituju adalah Inggris, tepatnya kota London yang mempunyai dataran agak tinggi dan tidak jauh dari tempat itu. Setelah merundingkan banyak hal terkait tempat tujuan saat ini, akhirnya Bapak Nahkoda pun setuju dan mengarahkan kapalnya ke arah London. Southeast. Keesokan harinya setelah seharian berlayar, kini tiba waktunya mereka untuk kehabisan bahan bakar dan untuk saat itu mereka hanya bisa pasrah dan mengandalkan arus laut hingga kapal itu akan berlabuh. Singkat cerita, setelah berhari-hari terjebak di tengah lautan, kapal mereka tiba-tiba menabrak sesuatu dan ternyata mereka menabrak bangunan yang ada di kota Liverpool, Inggris. Setelah mengecek kondisi udara di luar, John memastikan bahwa udara di Inggris aman dari radiasi. Menyadari bahwa kapal mereka berada di atas bangunan, John pun mengayuh kapalnya mendekati daratan. Mereka pun turun satu persatu dan mencari perlindungan serta bahan makanan di sekitar situ. Tampak bangunan-bangunan di situ sudah tidak lagi berpenghuni. Lalu kemudian Nathan melihat ada beberapa orang tak jauh dari tempat itu. Oh, there's people there. Where are your politicians? Dan ternyata mereka adalah orang-orang putus asa alias gembelan dan minta perlindungan dari militer setempat, di mana John saat ini sedang mengantri untuk menaiki mobil evakuasi militer dan pergi ke kota lain karena banyaknya orang di sana yang akhirnya membuat kondisi menjadi tidak kondusif. Dan tiba-tiba saja seketika langit berubah menjadi gerombolan awan hitam yang akan menjadi badai besar. John sekeluarga pun bergegas memberhentikan sebuah mobil untuk menumpang. Akhirnya dengan modal jam tangan sebagai bayarannya, John sekeluarga pun naik ke atas mobil dengan tujuan kota London.
Orang yang mengantar mereka saat ini bernama Dodi. Ia menjelaskan bahwa orang-orang saat ini sudah pada miring karena berebut makanan dalam kondisi kacau saat ini, dan mereka harus pergi dari kota ini karena akan ada badai radiasi yang sangat besar, dan mereka bergegas ke rumah orang tuanya Allison yang berada di London. Di tengah perjalanannya, Nathan bertanya ke salah satu penumpang mobil tentang keberadaan Greenland, yaitu sebuah kawah yang bisa ditinggali dengan layak, dan ia menjelaskan bahwa di tempat itu sangatlah potensial untuk memulai kembali kehidupan karena badai radiasi yang sering kali terjadi kabarnya tidak menyentuh daerah tersebut belakangan ini. Kemudian Dodi menurunkan penumpangnya, dan tempat yang mereka tuju hanya 30 menit untuk berjalan kaki. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja John merasakan ada hal yang aneh. Ia lantas menempelkan telapak tangannya ke tanah, dan tiba-tiba saja terjadi serangan hujan meteor yang seketika melanda daerah itu. Mereka pun menjadi kocar-kacir karena harus terus menggocek semua serangan meteor. Dodi yang melihat mobilnya pun mencoba menyelamatkannya, sehingga seketika Dodi menjadi almarhum saat itu juga. Dan setelah kejadian itu, mereka pun membawa sisa-sisa perbekalan di mobil Dodi yang sudah setengah hancur untuk terus melanjutkan perjalanan kembali. Akhirnya mereka pun sampai di rumah ibunya Allison. Mereka segera berpelukan mengingat kalau mereka sudah tidak bertemu sekian tahun. Tampak para lansia lain juga yang menghabiskan sisa umur mereka tanpa pusing dengan badai radiasi dan juga hujan meteor yang ada di mana-mana. Mereka saat ini menjadi cukup tenang setelah kejadian meteor sebelumnya dan mulai mabuk minum minuman keras seolah melupakan kejadian dan peristiwa di luar rumah. Dan di saat yang bersamaan, saat John pergi ke kamar mandi untuk beser, tampak keluar darah dari hidungnya. Allison yang melihat hal itu pun langsung bertanya apakah dia baik-baik saja, dan ternyata John sudah terpapar radiasi yang cukup parah dan sudah divonis dokter kalau hanya 6 minggu lagi sisa umurnya. Dan dengan sisa waktu yang ada, John bertekad untuk membawa Nathan anaknya ke Greenland karena generasi Nathan harus lahir di sana untuk kehidupan yang lebih baik. We have to get Nathan to the crater. Look at me. Okay. Keesokan paginya, John sekeluarga bersiap-siap untuk pergi menuju kawah. Sang ibu memberikan bekal sebuah pistol untuk berjaga-jaga dan sebuah mobil yang bahan bakarnya dirasa cukup untuk mencapai perbatasan. Mereka pun akhirnya segera meluncur menuju ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan menjelang malam, saat sedang asik curhat dengan santai, tiba-tiba saja Okay. dan salah satu wadon yang ikut menumpang harus tewas tertembak tepat di kepalanya. Mereka ternyata hendak dirampok oleh beberapa penyintas yang menginginkan mobil yang dikendarai John. Tapi untung saja dengan bantuan pistol yang diberikan sebelumnya, John berhasil menumbangkan mereka semua sebelum kehabisan peluru. Tapi sungguh naas, si wadon tetap harus menjadi almarhum saat itu juga dan segera dikuburkan meski tanpa batu nisan. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah selat yang kondisinya kini tertimbun tanah. Sampai tiba di suatu tempat di mana terdapat belahan yang tidak memungkinkan mobil melewatinya. Di situ juga terdapat banyak mobil dari para penyintas yang hendak menuju kawah. Dan mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki dan menuruni tangga penyeberangan untuk bisa sampai ke tanah di seberangnya. John pun mulai menapak tangga disusul oleh Allison dan Nathan yang sedikit fobia dengan ketinggian. Watch your step now. I got you. Come on!
Perlahan mereka melewati sebuah jembatan yang hanya bermodalkan sehelai tambang saja. Adrenalin pun dipacu di sini mengingat kalau sampai meleset, maka nama mereka pun akan bertambah almarhum di depannya. Saat sampai di pertengahan jurang, tiba-tiba saja untungnya mereka semua bisa selamat melewati tali tersebut dan penyeberangan pun belum berakhir karena masih ada sisa tangga untuk bisa sampai ke seberang sana. Dengan merangkak mereka melewati satu persatu tangga itu, tapi tiba-tiba terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka merinding sehingga dan ya, pada akhirnya mereka berhasil selamat. Lantas mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai ke suatu tempat yang tidak berujung layaknya padang pasir, dan John hanya bisa pasrah melihat jarak yang harus ditempuhnya. Is that it? No. Dengan kondisi yang sedang terpapar radiasi, John merasa khawatir kalau dirinya tidak bisa membawa istri dan anaknya sampai ke tempat tujuan. Dan di saat yang bersamaan, muncul seseorang yang memegang senjata dari belakang. English? Setelah menanyakan banyak hal, si pria yang sebut saja namanya Dennis kemudian menyambut dan menyalami John sekeluarga. Dia merasa ada teman seperjuangan yang mempunyai misi untuk pergi ke kawah, yaitu kawah Greenland yang menjadi tujuan para penyintas. Namun jarang sekali orang yang bisa mencapai ke sana karena jalan yang hendak diambil John dengan berjalan kaki sangat berbahaya. Dennis segera mengajak mereka ke rumahnya untuk makan bersama dahulu dan menemui keluarganya sebelum meluncur pergi ke sana. This area. Lucky I found you. Most people aren't so nice. Sesampainya di rumah, Dennis menunjukkan beberapa panel surya buatannya yang menghasilkan energi listrik, yang artinya Dennis keluarga cukup aman tinggal di rumah itu dengan listrik yang tersedia. Lantas Dennis memperkenalkan istri dan anak perempuannya yang bernama Camille, di mana istrinya yang bernama Julia tidak dapat berbicara alias bisu karena dampak radiasi di luar rumah. Nice to meet you. She does not speak. Radiation has taken its toll. Di tengah makan malam, Dennis mengatakan bahwa kawah Greenland adalah harapan terakhir umat manusia karena di sana semuanya steril, udara dan vegetasi bersih dilengkapi dengan persediaan air yang melimpah. Namun dia tidak bisa ke sana karena ada istrinya yang harus ia temani. Namun untuk ke sana, mereka akan melewati beberapa area berbahaya di mana para tentara di Perancis ini mempertahankan kawah tersebut dari penyintas yang berasal dari timur, dan posisinya sekarang terjadi perang antara tentara Perancis dengan tentara Inggris untuk memperebutkan wilayah tersebut. Karena mereka sudah masuk ke negara Perancis, Dennis mengatakan hanya ada 2 kota yang tersisa di negaranya, dan untuk mencapai kawah Greenland mereka hanya bisa melewati kedua kota tersebut. Di keesokan paginya, Dennis menunjukkan sebuah peta di mana dia menunjukkan sisa kota yang masih bertahan, tapi kota tersebut sedang dalam posisi perang antara aliansi barat dan timur. Dennis lantas menjelaskan kalau ada jalan pintas, tapi jalan itu cukup memutar jauh dan di jalan pintas tersebut hanya ada sedikit peperangan. Lalu Dennis melanjutkan lagi dengan menjelaskan tentang jalan pintas tersebut di mana area itu dipimpin oleh temannya Dennis yang bernama Komandan Yusuf, yang mana ketika John sekeluarga masuk ke area tersebut, John hanya tinggal menunjukkan foto Dennis dan Komandan Yusuf sebagai bukti rekomendasi orang dalam agar John dan keluarga bisa masuk menuju kawah. Tapi ada satu hal lagi yang harus Dennis titipkan. Ia meminta agar John sekeluarga membawa Camille karena Camille masih muda dan diharapkan bisa hidup lebih layak di kawah tersebut daripada tinggal bersama orang tuanya di kawasan yang penuh radiasi dan hanya menunggu waktu saja untuk menjadi almarhum. Melihat bahwa tekadnya untuk menyelamatkan anaknya sungguh besar, John segera menyanggupinya untuk membawa Camille bersama mereka. Waktu kepergian pun tiba, Camille segera berpamitan dulu kepada sang ibu dan berpelukan dengan ayah kesayangannya sebelum berpisah.
Perjalanan menuju kawah pun dimulai dengan membawa mobil milik Dennis. Allison memandu dengan memegang peta untuk menemukan jalan pintas seperti yang Dennis katakan. Saat mereka sedang ngaso di pinggir jalan, tiba-tiba saja ada rombongan para tentara yang sedang melakukan patroli dan menghampiri mereka. Salah satu tentara berkata bahwa John sekeluarga berada di daerah terlarang. Tentara itu menggunakan bahasa Prancis yang tentu saja John pastinya tidak mengerti. Lantas Kamil menjelaskan dengan bahasa Prancis pula bahwa mereka adalah teman dari Komandan Yusuf yang akan menuju kawah. Mendengar hal tersebut, tentara itu menjelaskan tidak mungkin bagi John sekeluarga untuk mencapai kawah tersebut. Lantas John dengan muka melasnya meminta tolong agar bisa bertemu dengan Komandan Yusuf terlebih dahulu. On laisse pas passer les civils par ici. Maybe you can help us. Tentara itu pun akhirnya setuju untuk membawa John sekeluarga menemui komandan. Dan saat malam harinya, tentara itu membawa John sekeluarga melintasi area perang untuk bertemu dengan Komandan Yusuf. Down! Let's go! Dengan banyaknya peluru yang entah dari mana saja arahnya, mereka melewati area perang tersebut dengan sangat hati-hati hingga berhasil melewati daerah tersebut. Bonne chance. Setelah melewati area perang, John sekeluarga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju camp untuk menemui Komandan Yusuf. Setibanya di camp militer, John menanyai tentang keberadaan Komandan Yusuf, namun ternyata ia sudah tewas dan menjadi almarhum juga. Lantas John memasang muka melas lagi kepada petugas untuk membantunya sampai ke kawah. I'm dying. I promised my family that I'll get them to safety. Please don't take us away from us. There's a transport bus just past there. It's bringing people to the crater. Akhirnya si petugas mengizinkan John sekeluarga untuk menumpang bis ke arah kawah. Sedikit lagi perjalanan menuju kawah, lagi-lagi mereka dihadang oleh pemberontak yang ingin merampas mobilnya, di mana baku tembak pun tak bisa lagi dihindari, dan petugas yang membawa rombongan itu pun tewas saat itu juga. Para pemberontak itu kemudian masuk ke dalam bis dan menyuruh orang-orang untuk keluar. Tapi John yang sudah tidak punya banyak waktu lagi malah mencoba melawan pemberontak yang ada di dalam mobil. John pun berhasil menembak si perampok, namun sungguh naas, ia ternyata juga mendapat tembakan di perutnya. Dan melihat hal itu, Allison segera meluncur mengendarai bus menuju kawah. Sementara itu, Nathan menekan luka John agar tidak terlalu banyak mengeluarkan darah. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka sampai di kawasan kawah. Tampak beberapa mobil yang juga berhasil sampai ke sana. Karena perjalanan mobil tidak bisa lagi sampai ke puncak, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tetapi John harus menahan rasa sakitnya karena ambisinya membawa keluarganya untuk sampai ke kawah dengan selamat. Dan setelah berjalan kaki hingga ke puncak dengan menahan rasa sakitnya, John dan sekeluarga akhirnya tiba di kawah tersebut. Dan ya, inilah kawah yang diidamkan dan diimpikan banyak orang untuk kelangsungan hidup yang layak untuk memulai peradaban baru. Sejenak mereka berhenti sebentar menikmati pemandangan kawah dari atas. Namun sungguh naas, tiba-tiba saja John keliengan dan menghembuskan nafas terakhirnya. John? Sesaat sebelum maut menjemput, John mengucapkan terima kasih kepada Allison dan Nathan yang telah menemani hidupnya selama ini, yang membuat penonton menjadi sangat sedih meski sudah berhasil selamat sampai tujuan, dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Greenland 2 yang dirilis bulan kemarin ya, tahun 2026. Suka banget sih gua sama film ini, dari film pertamanya juga. Nggak tahu kenapa nih film bencana nih ya, yang cukup bagus menurut saya pribadi. Soalnya porsi adegan bencana sama adegan-adegan dramanya tuh kayak pas banget gitu loh. Top dah filmnya, bintang 15.
Oke, segitu aja dulu dari saya. Makasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.